Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Musa alaihi salam merupakan nabi yang diutus Allah subhanahu wa ta'ala di tengah kekejaman Raja Fir'aun. Kisah ini terjadi ketika Nabi Musa alaihi salam terlibat dalam konflik melawan para penyihir yang bekerja untuk kerajaan. Dalam perjalanan dakwahnya untuk menyampaikan kebenaran kepada Fir'aun dan penduduknya, Nabi Musa menghadapi serangkaian cobaan yang terus-menerus. Rintangan dan tantangan muncul di depan Nabi Musa alaihi salam ketika berhadapan dengan Fir'aun, yang didampingi oleh Nabi Harun alaihi salam yang menjelaskan tujuan kedatangan mereka. Mereka datang dengan maksud mengajak Fir'aun untuk bertaubat dan menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Fir'aun, bagaimanapun, dengan tegas menolak ajakan tersebut. Ia bahkan memerintahkan para penyihir andalannya untuk melawan Nabi Musa alaihi salam, serta memerintahkan mereka untuk tidak hanya menolak ajakan beriman kepada Allah, tetapi juga untuk mengalahkan Nabi Musa. Untuk mengalahkan Nabi Musa, lantas bagaimanakah kisah pertarungan Nabi Musa alaihi salam melawan para ahli sihir Fir'aun, yang jumlahnya sampai belasan ribu orang? Simak terus video ini. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan tombol lonceng di bawah ini sebagai bentuk dukungan Anda agar channel ini terus menyebarkan informasi seputar Islam. Diceritakan dalam buku Musa alaihi salam karya Abu Hafiz Abdurrahman, Raja Fir'aun adalah raja yang berkuasa di Mesir pada waktu itu. Bahkan ia mengaku sebagai Tuhan, sehingga seluruh rakyat harus tunduk padanya. Raja Fir'aun juga memperlakukan rakyat dengan kejam tanpa belas kasihan. Ia memerasa pajak yang tinggi dan menjadikan kaum Bani Israel sebagai budak-budak kerajaan. Kekejaman Raja Fir'aun juga diikuti dengan kesombongannya. Ia enggan bersyukur atas kemakmuran yang dianugerahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ia justru menjadikan negeri Mesir penuh dengan kemusyrikan. Pada suatu malam, Fir'aun mendapat mimpi yang sangat mengerikan. Ia bahkan tak bisa tidur tenang. Ia langsung memerintahkan para pembantunya untuk mengumpulkan seluruh peramal. Fir'aun kemudian memaparkan mimpi yang mengganggunya kepada sejumlah peramal. Dia menggambarkan melihat api yang berkobar dengan intensitas tinggi di Mesir, merajalela, dan menghancurkan seluruh rumah penduduk Mesir, termasuk rumah-rumah Bani Israel. Dalam kejadian tersebut, tidak ada satupun dari mereka yang terlibat atau terkena dampak api yang melanda. Seperti diketahui, kaum Bani Israel adalah kaum Nabi Ibrahim alaihi salam dan keturunannya. Mereka sudah berada di jalan Allah dan mendapatkan rahmat-Nya. Selama menetap di Mesir, mereka mendapatkan perlakuan yang tidak adil dari Fir'aun. Salah seorang peramal lalu berkata bahwa akan ada anak laki-laki yang lahir dari kalangan Bani Israel yang kelak akan menghancurkan kekuasaannya. Fir'aun merasa heran, bagaimana mungkin kaum Bani Israel bisa mengalahkannya? Sementara, di mata Fir'aun Bani Israel adalah kaum yang lemah tidak punya daya apapun. Lantas ia memerintahkan kepada pasukan kerajaan untuk membunuh setiap bayi laki-laki yang lahir dari kalangan Bani Israel. Dikisahkan Nabi Musa alaihi salam adalah bayi laki-laki dari kalangan Bani Israel yang selamat dari kekejaman Fir'aun. Musa ditemukan oleh istri Fir'aun saat dihanyutkan oleh ibunya di sungai. Ketika memasuki usia dewasa, pertanda dari mimpi buruk yang sebelumnya dialami oleh Raja Fir'aun semakin menjadi kenyataan. Nabi Musa alaihi salam mulai menasihati Raja Fir'aun untuk kembali ke jalur yang benar, tetapi Fir'aun acuh tak acuh bahkan melancarkan perlawanan terhadapnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kemudian kami utus Musa sesudah rasul-rasul itu dengan membawa ayat-ayat kami kepada Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya, lalu mereka mengingkari ayat-ayat itu. Maka perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang membuat kerusakan. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan mukjizat kepada Nabi Musa alaihi salam berupa tongkat. Tongkat itulah yang membantu Nabi Musa alaihi salam dalam menyelamatkan kaum Bani Israel. Diceritakan dalam berbagai riwayat, tongkat milik Nabi Musa alaihi salam dapat berubah menjadi ular saat melawan penyihir kerajaan. Pukulan tongkatnya juga bisa mengeluarkan air saat Nabi Musa dan kaumnya hidup di gurun yang tandus. Hingga tongkat itulah yang ia gunakan untuk membelah Laut Merah saat dalam kejaran pasukan Fir'aun. Pada suatu hari, Fir'aun mengundang seluruh penyihir terkuat dan terkenal di Mesir untuk melawan Nabi Musa alaihi salam. Peperangan itu digelar di aula kerajaan dan disaksikan oleh rakyat pada waktu itu. Kisah Nabi Musa alaihi salam dan para penyihir kerajaan diceritakan dalam Al-Quran surah Al-A'raf. Dan Musa berkata, "Hai Fir'aun, sesungguhnya aku ini adalah seorang utusan dari Tuhan semesta alam. Wajib atasku tidak mengatakan sesuatu terhadap Allah, kecuali yang hak.
Sesungguhnya aku datang kepadamu dengan membawa bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka lepaskanlah Bani Israel, pergi bersama aku. Quran Surah Al-A'raf, 104-105. Fir'aun menjawab, jika benar kamu membawa sesuatu bukti, maka datangkanlah bukti itu jika, betul, kamu termasuk orang-orang yang benar. Quran Surah Al-A'raf, 106. Maka Musa menjatuhkan tongkatnya, lalu seketika itu juga tongkat itu menjadi ular yang sebenarnya. Dan ia mengeluarkan tangannya, maka ketika itu juga tangan itu menjadi putih bercahaya, kelihatan oleh orang-orang yang melihatnya. Quran Surah Al-A'raf, 107-108. Pemuka-pemuka kaum Fir'aun berkata, sesungguhnya Musa ini adalah ahli sihir yang pandai, yang bermaksud hendak mengeluarkan kamu dari negerimu. Fir'aun berkata, maka apakah yang kamu anjurkan? Pemuka-pemuka itu menjawab, beri tangguhlah dia dan saudaranya serta kirimlah ke kota-kota beberapa orang yang akan mengumpulkan ahli-ahli sihir, supaya mereka membawa kepadamu semua ahli sihir yang pandai. Quran Surah Al-A'raf, 109-112. Maka para penyihir pun datang dengan mengeluarkan semua tipu daya dan kekuatannya. Nabi Musa alaihissalam meminta mereka untuk mengeluarkan sihirnya terlebih dahulu. Kemudian atas izin Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi Musa alaihissalam melemparkan tongkatnya dan menelan seluruh apa yang dikeluarkan oleh penyihir. Ahli-ahli sihir berkata, hai Musa, kamukah yang akan melemparkan lebih dahulu? Ataukah kami yang akan melemparkan? Quran Surah Al-A'raf, 115. Musa menjawab, lemparkanlah, lebih dahulu. Maka tatkala mereka melemparkan, mereka menyulap mata orang dan menjadikan orang banyak itu takut, serta mereka mendatangkan sihir yang besar, menakjubkan. Quran Surah Al-A'raf, 116. Dan kami wahyukan kepada Musa, lemparkanlah tongkatmu. Maka sekonyong-konyong tongkat itu menelan apa yang mereka sulapkan. Karena itu nyatalah yang benar dan batalah yang selalu mereka kerjakan. Maka mereka kalah di tempat itu dan jadilah mereka orang-orang yang hina. Quran Surah Al-A'raf, 117-119. Akhirnya para ahli sihir kerajaan tunduk dan bersujud kepada Nabi Musa alaihissalam. Saat itulah mereka langsung mengatakan keimanannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah pun mengazab Fir'aun dan para pengikutnya yang menolak Musa dan risalahnya. Maka kami kirimkan kepada mereka topan, belalang, kutu, katak dan darah. Air minum berubah menjadi darah, sebagai bukti-bukti yang jelas, tetapi mereka tetap menyombongkan diri dan mereka adalah kaum yang berdosa. Quran Surah Al-A'raf ayat 133. Saat Fir'aun dan kaumnya menyaksikan azab itu, mereka berjanji untuk menjadi di antara orang-orang yang mendapat petunjuk. Ketika azab itu dicabut, Fir'aun dan pengikutnya kembali membangkang, sehingga membuat mereka mendapatkan azab berikutnya. Allah berfirman, kemudian dia, Fir'aun, hendak mengusir mereka, Musa dan pengikutnya, dari bumi, Mesir, maka kami tenggelamkan dia, Fir'aun, beserta orang yang bersama dia seluruhnya. Quran Surah Al-Isra ayat 103. Demikianlah, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.